Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul berkuasa atas dosa. Saudara-saudara, hal kesucian pasti menyangkut integritas. Jadi jangan berpikir kalau di tengah-tengah hidup di dunia yang jahat ini, kita tidak bisa hidup suci. Kesucian harus dibangun secara natural, ya, dan proporsional. Sebab kesucian itu bukan sesuatu yang kita peroleh secara otomatis, melainkan dibangun dari benturan-benturan dan gesekan-gesekan, ya. Dalam hidup keseharian kita, pasti kita dapati banyak hal yang paling tidak pasti ada benturan, ya. Sebagaimana yang diucapkan di dalam Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan Tuhan akan mengizinkan benturan-benturan dalam hidup supaya kita menjadi orang yang anti benturan. Maka agar kita dapat memperoleh bagian dalam kekudusan Allah, kita harus memiliki ketahanan di dalam kita hidup sekarang. Di dalam Kejadian 4 ayat 6-8 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, ya, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Dosa datang karena Kain tidak melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Hatinya menjadi murka karena iri melihat bagaimana persembahan Habil, ya, adiknya, diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya sendiri tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena itulah hatinya menjadi panas, mukanya menjadi muram, ya. Ini yang dimaksud dengan benturan atau gesekan yang dialami Kain. Tahukah kita bahwa ini adalah kondisi yang sangat disukai oleh dosa? Hati yang panas karena iri, hati yang murka, ya, yang mudah sekali untuk dipengaruhi, ya. Iri hati adalah salah satu sikap untuk mementingkan diri sendiri, namun lebih sulit untuk dideteksi, ya. Dampak terburuk dari iri hati adalah hilangnya kebahagiaan. Jadi karena iri hati membuat kita terlalu berfokus pada berkat-berkat yang hadir dalam kehidupan orang lain, sehingga kita buta, ya. Sehingga kita buta jika melihat berkat-berkat dalam hidup kita sendiri. Ujung-ujungnya kita lupa bersyukur yang sejatinya adalah kunci dari kebahagiaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyebab iri hati adalah fokus kepada kenyamanan hidup orang lain. Kain iri pada keberhasilan Habil dalam hal mempersembahkan persembahan kepada Yahweh, dalam hal mempersembahkan persembahan kepada Yahweh. Kain iri, ya. Kalau kita memperhatikan ayat di atas, dosa sebetulnya belum masuk ke dalam hati Kain, baru mengintip di depan pintu, mencari-cari jalan untuk bisa masuk, dan dosa itu sangat menggoda. Namun Tuhan memperingati Kain, ya, katanya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya dosa masih bisa dikuasai dan harus dikuasai di depan pintu hati sebelum ia masuk dan berbuah. Dengan kata lain, waktu yang paling baik untuk mengalahkan dosa adalah di depan pintu. Jangan sampai kita membiarkan dia masuk. Sebab kalau kita buka pintu sedikit saja, dosa tidak akan ragu untuk segera masuk ke dalam. Apa pintu masuk ke dalam hidup kita?
yaitu mata dan telinga. Itulah pintu menuju ke dalam hati kita. Iblis menggoda lewat mata lalu mencari-cari celah untuk dapat masuk ke dalam pikiran. Kita lihat bagaimana dosa begitu berkuasa atas manusia. Itulah sebabnya bersyukur atas apa yang Yesus sudah buat untuk kita semua, ya. Dia sudah mengalahkan dosa dan maut. Kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Ya, ia sudah mengalahkan dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 mengisahkan seperti itu. Namun demikian saudara-saudara, meskipun dosa sudah dikalahkan, bukan berarti bahwa dosa itu tidak berdaya. Dosa masih tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan, yaitu mengintip di depan pintu, mencari peluang untuk bisa masuk. Terutama apabila kondisi hati kita tidak baik. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saya harus memagari pikiran kita dengan perisai iman, dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu melawannya, ya. Jadi kita harus menggunakan perisai iman, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melawannya. Tetapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita untuk memimpin kita di dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan kita akan dosa. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Masalahnya adalah, maukah Bapak, Ibu, dan saya mendengarkan suara Roh Kudus dan menurutinya? Ya, semakin kita mau taat kepada Dia, semakin kita mau berserah kepada Dia, semakin Dia akan memimpin Bapak, Ibu, dan saya. Atau malah kita tidak mau mendengar suaranya. Lalu suara siapa yang kita dengar selama ini? Ya. Jadi Bapak, Ibu, Tuhan bisa menempatkan orang-orang di sekitar kita yang bisa menegur kita, menasihati kita, bahkan membimbing kita. Hanya jarang kita mau ditegur, karena hal tersebut menyakitkan. Teguran itu biasanya menyakitkan, dan perubahan itu sulit terjadi kalau kita hanya mau mendengar dan menaati apa yang kita mau dengar sesuai dengan selera kita saja. Banyak orang mau maju, banyak orang mau berhasil, tetapi tidak banyak orang mau dikoreksi pada saat mereka melakukan kesalahan. Yesus pun harus belajar untuk taat, dan dia belajar untuk taat melalui penderitaannya. Ibrani 5 ayat 8. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita juga harus belajar taat di dalam penderitaan kita. Sejatinya kita harus mau ditegur dan berubah selagi masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.